Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarannya abang-abang semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungannya, amin. Udah lama ya bang ya, kita kagak ketemu-ketemu lagi nih, ya kan? Maaf karena ada suatu kesibukan dan lain hal, jadinya kita baru bisa ngupload video lagi. Oke bang, jadi untuk video kali ini gue nggak nge-review mobil atau apa, tapi gue mau ngasih sesuatu yaitu tips and trick. Tips and triknya apa? Jadi gue sudah menghadirkan salah satu teman gue ini, yang mana teman gue ini akan nanya-nanya ke gue nih bang. Jadi ya tips and trick tentang apa sih yang harus kita persiapkan untuk membeli sebuah kendaraan, yaitu mobil. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dan mungkin ada kendala apa aja ketika kita sudah membeli mobil bekas ya terutama. Kalau baru kan nggak ada masalah lah. Oke, kita langsung aja ya bang ya. Coba kita mulai dari teman gue. Ya, pegang. Cuy, gue pengen nanya nih. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Oh iya, belum kenalan ya. Iya. Ya, nama gue Tio nih, tetanggaan kita ya. Jadi, gue pengen nanya ke temen gue ini yang udah lama lah pegang mobil, istilahnya kan. Nah, untuk beli mobil itu budget 100 juta lah ya. Itu baiknya ambil mobil bekas atau baru LCGC. Oh, kalau menurut gua sih balik lagi nih yo, lu kira-kira butuh mobilnya buat buat apa? Sekarang gua balikin dulu deh, lu butuh mobilnya buat apa? Gue sih butuhnya buat akomodasi banyak dan ya terbilang apa ya, dilihat masih enak lah gitu. Itu rekomendasinya apa? Berarti kalau bisa gua simpulin lu butuh mobil yang mobil keluarga ya. Iya. Berarti seven seater. Ya, sebenarnya. Seven seater. Ya berarti kalau saran gue sih kalau lu dengan budget 100 juta mending lu ngambil mobil second cash. Saran gua. Kalau untuk yang tadi kan lu sempet nyinggung ya, kira-kira mobil apa sih yang masih enak dibawa, Iya. masih enak buat ngeceng, ya kan, buat Iya. nongkrong segala macam ya dong. Ya buat orang awam kayak gini lah Iya, gitu. iya, iya. Ya kalau gue sih menyarankan tetap mobil di Jepangan aja. Yang mana lu kalau budget 100 juta itu lu bisa dapat mobil yang tahunnya itu mungkin lu bisa dapat tahun 2013 2014 ke sini. Oh, oke. Gitu. Cuma kalau untuk merek, gue balik lagi serahin terhadap lu. Cuma kalau saran gue, mendingan merek-merek yang sudah pasaran aja yang beredar di jalanan Indonesia ini. Saran gue sih itu. Kira-kira menurut lu tertariknya sama merek apa sih? Ya, kalau merek Jepang yang gue lihat, yang gue tahu sebagai orang awam, untuk yang pemeliharaan apa namanya maintenance-nya nggak mahal-mahal banget, itu ya di Daihatsu atau enggak Toyota gitu, dibandingkan Honda. Gimana menurut lo? Oh iya. Kenapa nih? Ada apa ini Bapak nih dengan Honda nih? Kira-kira ada apa ini? Iya, jadi kalau kalau boleh di tadi kan teman gue nih Tio udah ngomong kira-kira dia pengennya Toyota atau Daihatsu, ya kan? Oke, kita kerucutin lagi. Kalau misal Toyota, Daihatsu, seven seater, dua dua produkan Jepang ini dia punya apa sih? Avanza, Xenia, Ras, Terios, ya kan? Itu salah satunya. Terus kalau dari Daihatsu-nya sendiri ada Grand Max, itu bisa masuk. Luxio juga bisa masuk. Itu kan yang seven seater ya. Nah, gue balikin lagi ke lu. Lu maunya yang mana nih? Gitu. Dari sekian banyak mobil yang udah gue saranin, kira-kira lu mau yang mana? Pilih aja dulu. 1 sampai 3 mobil lah kira-kira. Kira-kira lu mau apa? Oke, kalau gue pilih sih, gue lebih milih Rasa atau Terios sih. Gimana menurut lo? Oh, lu langsung nanya ke gue dulu Iya. nih. Oh ya, siap, siap, siap. Ras atau Terios? Oke, Ras atau Terios sebenarnya pilihan yang nggak jelek menurut gua. Karena dia bisa muat banyak pertama, terus yang kedua sudah diakomodasikan juga dengan double blower. Jelas.
sama sih Avanza Xenia juga. Cuman mungkin gua bisa tahu nih kenapa lu pengennya Ras atau Terios. Nggak pasaran banget kan? Iya, itu dia. Nggak pasaran banget modelnya. Iya, gua paham, gua paham. Bagus, bagus, bagus. Ras atau Terios. Oke, karena kan mesinnya juga sama kayak Avanza kan. Avanza Xenia sama mesinnya. Kalau untuk yang apa namanya Ras Terios yang tahun-tahun 2014-an itu mesinnya sama, dia pakai 3 SZVE ya kan. Kebetulan gue juga pakai Veloz ya kan. Gitu. Jadi pilihan yang tepat buat lo kalau lo milih itu, karena menurut gua ya spare part udah banyak lah di mana-mana, lu tau lah ya. Bisa. Perawatan juga mudah lah. Pokoknya bisa sharing spare part sama Ya, itu. yang merek lainnya, terutama Toyota dan Daihatsu ya gitu, karena mereka satu branding gitu. Kalau gue boleh tahu nih, kenapa lu nggak mau nyoba Grand Max atau Luxio? Kan seven seater juga, terus lega. Kenapa? Oke. Dilihatnya pertama terlalu boxy dan ngebosenin aja kotak. Soalnya dari kecil ya udah sering lihat model carry gitu kan. Kayak bosen aja gitu. Oh ya ya ya, ya. Berarti lu lebih ke pengen sesuatu yang baru lah ya. Iya. Oh ya ya, nggak apa-apa. Oh, bagus bagus. Mungkin buat teman-teman juga ya, buat abang-abang semua nih. Mungkin kalau abang-abang kira-kira punya budget sekitar 100 juta ya tadi ya, gue tetap menyarankan untuk membeli mobil second dengan range yang tahun 2013 atau 2014 ke sini, lu bisa dapat dengan harga 100 juta cash kayak gitu. Dan untuk merek gue bisa menyarankan Toyota atau Daihatsu dengan model yang tadi sudah gue sebutkan. Tapi kalau abang-abang pengen merek lain juga bisa kok, tergantung kebutuhan abang gimana. Abang mau yang 7 seater atau yang 5 seater, terserah, balik lagi. Kayak kira-kira itu sih dari gue untuk masalah pemilihan mobil yang tepat untuk 7 seater ya, kebutuhan keluarga dan enak buat diajak nongkrong gitu. Udah. Kira-kira itu. Lu kira-kira ada apa lagi nih yang mau lu konsultasiin ke gua? Iya. Tadi menurut pandangan gua yang kaitan dengan Honda itu mahal gitu maintenance-nya, itu ya sebagai orang awam menganggap seperti itu. Itu bener nggak sih? Oh. Menurut lu? Oh ya, oke. Jadi lu berpendapat bahwa merek Honda itu maintenance-nya agak mahal Iya. sama harganya mahal. Iya. Sekarang gini, menurut sepengalaman gua memang dibanding Toyota dan Daihatsu itu Honda memang harga secondnya lebih mahal, dan juga perawatannya memang agak tricky gitu. Tapi ya balik lagi, memang harga nggak bohong, gue jujur aja. Karena jujur nih yo, gue ngasih ya, ini gue ngasih pandangan buat temen gue juga, dan mungkin buat abang-abang di sana, bahwa Honda juga build quality-nya itu juga menurut gua dia untuk spek LMPV atau mungkin SUV-nya juga ada Honda macam kayak HR-V ya, CR-V itu build quality-nya itu satu tingkat lebih oke ketimbang Toyota dan Daihatsu. Di Toyota dan Daihatsu dia punya apa sih yang untuk SUV atau MPV-nya, ada Ras Terios ya kan, kalau dari Toyota dan Daihatsu. Sedangkan kalau dari Honda sendiri ada HR-V sama HR-V. Iya, ada Ya kan, si ini juga mungkin BRV ya. BRV. Cuma kalau untuk MPV-nya dia ada Mobilio Honda ya kan. Ya walaupun Honda Mobilio dipakai buat taksi ya, sama ya kayak Avanza ini ya, tapi kan itu versi downgrade-nya. Tapi kalau untuk versi yang dijual di pasaran, Mobilio ya mirip-mirip lah sama kayak Avanza Xenia, cuman dia build quality-nya menurut gua pribadi dia lebih oke. Gitu. Balik lagi ke selera ya. Ya apalagi nih kira-kira nih. Oke, untuk transmisi nih, gimana nih? Kan sekarang itu motor yang tadinya ya banyakan bebek gitu kan, sekarang banyak matic gitu, berhamburan. Nah, itu menurut lu bagus mana antara matic dan manual nih? Ya. Transmisi ya. Kalau untuk ngomongin transmisi sih sebenarnya
balik lagi, lu kira-kira make mobil ini persenannya lebih banyak dalam kota apa luar kota nih? Dalam kota sih. Kalau dalam kota sih gue lebih menyarankan pakai Matic sih, jujur. Karena ya lu tau lah nggak terlalu pegel kan kalau pakai Matic ya kan. Kayak lu apalagi second Matic lebih murah kan dibanding manual. Lebih murah. Iya kecuali lu beli baru, Matic lebih mahal ya kan. Kalau saran, cuma balik lagi emang agak tricky ketika kalian milih transmisi mobil bertransmisi Matic yang second emang agak tricky karena takutnya transmisinya ada yang nggak bener apa gimana, ya kita nggak tahu kan. Sedangkan kalau gue pribadi jujur lebih gampang ngecek transmisi manual masih enak apa enggak, karena kelihatan dari injekan pedal koplingnya itu udah berasa mana kopling masih oke, mana kopling udah nggak oke. Sedangkan transmisi Matic paling lu ngeceknya ketika lu bawa mobil, kalau misalkan RPM terlalu tinggi tapi mobil kecepatannya nggak terlalu tinggi, itu berarti bermasalah juga gitu. Cuma kan lebih tricky dan perawatannya juga lebih mahal. Tapi kalau lu make buat kebanyakan di dalam kota, mendingan Matic. Nggak apa-apa lu keluar duit lebih banyak sedikit tapi lu nggak capek ke depannya. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi Matic ya, ini saran lu nih ya. Saran gue sih Matic. Iya. Oke, untuk maintenance-nya sendiri Matic dan manual sama aja apa gimana tuh? Ya kan tadi sebelumnya udah gue singgung ya, sebenarnya perawatan Matic itu emang lebih tricky dan juga agak mahal ya kan, perawatan Matic. Ya tapi mahalnya pun juga nggak terlalu jauh menurut gua gitu, nggak nyampe 3 kali lipatnya dibanding manual gitu. Pokoknya intinya kalau lu punya mobil Matic, lu rajin kuras oli Matic itu kalau gua nggak salah ya, itu per berapa puluh ribu kilometer sekali lu wajib kuras oli Matic, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak takutnya terjadi kopling slip ya kan kalau di transmisi Matic kayak gitu. Cuman kalau di total dibanding perawatan mobil manual, memang Matic jauh lebih mahal. Cuman kalau untuk perawatan berkalanya nggak jauh beda kok, mahalnya cuma lebih dikit doang gitu ya, karena memang ada harga yang harus lu bayar untuk sebuah kenikmatan. Iya dong ya kan. Ya perawatan itu relatif sebenarnya. Intinya ketika lu udah siap untuk memiliki mobil, dan lu juga harus siap dengan berbagai macam perawatan dan risikonya dong. Balik lagi, masa iya lu beli mobil harga 100 juta lu buat ngeluarin duit buat 1 juta 2 juta buat mobil lu masih perhitungan? Nggak lucu dong. Paling gitu aja sih tuh. Oke, untuk mungkin pertanyaan gue selanjutnya berkaitan dengan ini ya, apa, balik nama tuh, mending pas beli langsung balik nama atau nanti aja, gimana? Ya ini sebenarnya buat abang-abang di sana nih, jujur pertanyaan ini juga mungkin banyak ya yang mewakili abang-abang lainnya juga. Ini salah satu temen gue nanya, dan jujur temen gue yang lain juga ada yang nanya kayak gitu kayak gitu. Jadi mendingan gimana sih kalau kita beli mobil second itu langsung balik nama atau enggak ya kan? Balik lagi ke kesepakatan antara lu sama si pemilik mobil sebelumnya. Balik lagi, kalau misalkan pemilik mobil sebelumnya masih ngizinin lu buat pakai nama dia, at least untuk 1 tahun ke depan deh. Misalkan kayak lu ini pas lu beli mobil ternyata pajaknya mati nih 3 bulan atau 4 bulan lagi, ya lu tanyain langsung ke pemiliknya, Pak ini kira-kira boleh minjem KTP nggak sekali gitu. Kadang ada pemilik mobil sebelumnya tuh yang dia tuh masih ngizinin buat apa pakai nama dia dulu gitu, at least pas sampai 1 tahun ke depan. Nanti habis itu ya lo harus balik nama, setidaknya kan lo sampai 1 tahun ke depan lo bisa nabung kan, buat ngumpulin duit buat balik nama gitu. Cuma kalau ada pemilik yang nggak ngizinin pakai nama dia dulu harus balik nama, ya lo mau nggak mau lo harus nyiapin duit ekstra sesuai dengan pajak kendaraan tersebut gitu sih. Cuma kalau dibalik lagi mendingan balik ke nama langsung atau enggak,
tetap lebih baik balik nama dulu sih sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Iya. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Oke deh. Nah, selanjutnya ini pengecekannya nih. Kan tadi rekomendasinya ambil bekas aja. Ya. Nah, itu yang harus dicek apa sih? Apa dulu sih? Oh ya, kalau misalkan lu mau ngambil mobil bekas, Iya. paling gampang sih lu cek fisiknya dulu ya, fisik luar eksterior ya. Eksterior bisa berarti ban. Kondisi bannya seperti apa? Botak nggak atau masih tebel nggak? Kalau misalkan botak, ya lu enak tinggal ganti ban. Iya. Cuma kalau misalkan bannya masih tebel, lu lihat itu bannya buatan tahun berapa. Nah, iya itu. Ban terlalu tua juga nggak bagus, ya kan? Iya. Tapi kalau misalkan selain ban ada juga yang harus kita cek lagi yo. Kayak misalkan dari segi-segi bodi ya kan. Namanya mobil second nggak ada yang mulus 100%. Iya. Kecuali sama pemilik sebelumnya habis direstorasi ulang. Itu akan menjadi hal yang berbeda. Tapi kalau misalkan nggak direstorasi secara full, ada lecet-lecet dikit. Ya pokoknya lu yang tau lah. Kira-kira lu bisa mentoleransi lecetnya itu seberapa banyak, itu masih hal yang wajar. Nggak apa-apa, ambil. Ada penyok nggak? Kalau ada penyok, ya kan, lu lihat juga penyoknya seberapa parah. Kalau misalkan lu masih bisa toleransi, ambil. Itu secara kasat mata, ya kan, dari mika lampu, nguning nggak dia. Terus kelengkapan lampunya, apakah lampunya ada yang mati atau mika lampunya ada yang pecah, kelengkapan ban serepnya, dapat dongkrak apa enggak. Kalau misalkan lu nggak dikasih dongkrak sama pemilik sebelumnya, kan lu udah mempersiapkan kan buat beli dongkrak. Itu dari segi eksteriornya nih. Itu hal yang paling gampang dulu deh kayak gitu. Karena kalau untuk ngecek mobil bekas nabrak atau enggak, nanti gua kasih tahu di video selanjutnya ya. Oke, siap. Nah, kalau dari segi interior, gini deh, gue nanya satu hal sama lu mendingan mobil yang interiornya bekas orang yang perokok atau enggak? Kalau gue sih mending yang bukan bekas perokok. Ya intinya bekas perokok pun nggak apa-apa asal enggak kotor plafonnya gitu sih. Ya karena plafon bisa dibersihin kan. Iya. Berarti kalau lu pribadi nggak masalah dengan mobil yang bekas orang perokok. Iya. Ya, karena ada beberapa teman-teman gue juga, mungkin abang-abang di luar sana yang nggak suka dengan mobil yang bekas orang perokok gitu. Karena jujur mungkin bagi orang yang nggak merokok ya, itu hidungnya kan kadang sensitif banget ya. Dia tahu ini mobil tuh pasti bekas dipakai oleh perokok gitu. Walaupun itu mobil udah nggak dipakai berapa bulan gitu, karena kan emang baunya kadang suka ngendep. Ya kan. Cuman ya balik lagi, paling gampang ngecek mobil bekas perokok atau enggak ya lu lihat plafonnya aja, hitam enggak apa gimana gitu ya kan. Kalau misalkan dia rajin ngebersihin sih mending. Cuma kalau misalkan nggak pernah dibersihin kan hitam banget, kadang lu giniin nih plafonnya nih ya, ini bekas di tangan hitam gitu. Terus satu itu, terus interiornya lu lihat lagi, dashboardnya getas nggak apa gimana gitu kan. Karena mobil yang sering kejemur di panasnya matahari itu dashboardnya bisa berpengaruh, getas atau misalkan kayak dashboardnya kendor. Itu karena karet-karetnya kayak gitu. Terus dari joknya seperti apa, robek-robek nggak atau gimana joknya ya kan. Pokoknya kurang lebih ya seperti itu sih kalau lu mau ngecek mobil bekas ya. Kalau misalkan lu mau beli mobil bekas gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nanti pokoknya kelengkapannya ada di video gue selanjutnya ya, stay tune aja. Oke. Apalagi ya? Udah kayaknya nih ya. Apalagi ya? Kira-kira coba yang menjadi kegelisahan lu nih, kira-kira mungkin gue bisa bantu, atau mungkin abang-abang di sana yang bisa bantu bisa nambahin juga nanti di kolom komentar ya. Itu aja sih. Nah, Mungkin itu aja dulu yang gue pengen tanyain ke teman gue ini ya. udah nih. Iya. Nggak ada lagi. Nggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa. Udah gitu aja. Ya gitu aja. Yakin? Kalau nggak yakin bikin part selanjutnya. Oke, siap. Ya udah bang, kira-kira gitu aja yang bisa gue sampein nih buat temen gue, karena temen gue juga kebetulan dia
rencananya pengen ngambil mobil baru ya yo ya kan. Iya, iya, katanya sih begitu, baru second maksudnya begitu. Jadi dia mau, jadi kebetulan di kemarin WA gue ada yang mau ditanyain, udahlah sekalian bikin konten aja gue bilang gitu. Jadi karena kita udah lama nggak upload juga, ya kira-kira itu aja bang yang bisa gue sampein untuk video ini. Nanti bakal ada video selanjutnya tentang tips and trick gimana kita membeli mobil second dari gua. Ya bang, kurang lebihnya mohon maaf dari gua. Kira-kira itu aja yang bisa gua sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.